Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses pengelolaan keuangan dan sumber-sumber keuangan pendidikan anak usia dini. Saya Dita Suci Fatmawati. Di sini saya tidak sendiri, melainkan dengan 5 orang rekan saya, yaitu Aulia Nur Aisyah, Anissa Putri Alia, Nur Hamida, Nada Safira Zahra, dan Karissa Ija Safa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aulia Nur Aisyah. Di sini akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah pun bertujuan agar sekolah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana sekolah, meningkatkan transparansi dana sekolah, dan mengurangi penyalahgunaan dana untuk hal yang tidak penting. Selanjutnya, saya Anissa Putri Alia, NPM 29, akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48. Yang pertama, transparansi. Transparan berarti terbuka. Transparan dalam bidang manajemen yaitu adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan atau program. Yang kedua, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitasnya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti pertanggungjawaban sekolah terhadap dana yang dipakai untuk menyelenggarakan program sekolah dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif pendapatan. Yang keempat ada efisiensi. Efisiensi yaitu berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan, yang dimana efisiensi manajemen keuangan sekolah yaitu perbandingan antara penerimaan pemasukan sekolah dengan pengeluaran sekolah terhadap hasil kegiatan yang akan diselenggarakan. Efisiensi juga merupakan perbandingan yang terbaik antara pemasukan dan pengeluaran, atau antara daya dan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamida, NPM 130218040. Di sini saya akan menjelaskan proses pengelolaan keuangan di sekolah. Adapun proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi yang pertama perencanaan anggaran. Rencana anggaran adalah rencana untuk pendapatan dan pengeluaran di masa depan yang bisa digunakan sebagai panduan untuk menyisihkan uang dan pembelanjaan. Adapun fungsi dari perencanaan anggaran yaitu sebagai alat penaksir, sebagai alat otorisasi, sebagai alat efisiensi, pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Yang kedua adalah strategi mencari sumber dana. Adapun sumber-sumber dana di sekolah yaitu yang pertama dari dana pemerintah, yang kedua dana dari orang tua siswa, yang ketiga dana dari masyarakat,
dan yang terakhir dari dana alumni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Safira Zahra, NPM 130218041. Selanjutnya ada penggunaan keuangan sekolah. Penggunaan keuangan sekolah yaitu dana yang diperoleh dari berbagai sumber yang dibukukan dan diagendakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, perpustakaan, serta di tempat lainnya digunakan secara efektif dan efisien. Dan sasaran penggunaan dana tersebut sesuai rencana dan program yang diperkirakan akan mencapai target dan tujuan pembelajaran sekaligus tujuan sekolah. Selanjutnya ada pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran adalah suatu pemeriksaan yang terutama ditujukan pada masalah keuangan, baik itu transaksi, dokumen, buku, daftar serta laporan, antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, keputusan, instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan oleh laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban yaitu penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan berlaku. Bismillah, saya Dita Suci Fatmawati, NPM 130218043. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber keuangan sekolah. Sumber-sumber keuangan sekolah. Sumber-sumber keuangan sekolah antara lain 1. Dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini sering disebut juga dengan dana rutin. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau yang sering disebut dengan dana BOS, yang mana dana ini memberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. 2. Dana dari orang tua siswa. Dana dari orang tua siswa ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan pada saat rapat komite sekolah yang terdiri dari dana tetap bulanan, dana insidental, dan dana sukarela. 3. Dana dari masyarakat. Pendanaan ini biasanya ditawarkan kepada masyarakat di dekat lingkungan sekolah yang dermawan dan sukarela yang peduli terhadap pendidikan. Dana ini biasanya diterima dari perorangan, suatu organisasi, yayasan, ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta. 4. Dana dari alumni. Dana dari alumni digunakan untuk membantu peningkatan mutu sekolah. Biasanya tidak selalu dalam bentuk uang, namun bisa juga berbentuk barang, seperti buku-buku, alat dan perlengkapan belajar, APE, dan lain-lain. Dari berbagai sumber pendanaan tersebut akan terus menjadi siklus yang terus berjalan atau bahkan berkembang jika dikelola dengan tepat. Pengelolaan keuangan pendidikan tidak hanya memelihara sumber pembiayaan yang ada, akan tetapi mampu mengembangkan keuangan tersebut tanpa harus bergantung pada orang lain. Saya Karisa Iza Safa dengan NPM 130218047. Berdasarkan pemaparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan sekolah merupakan aktivitas yang tersusun secara sistematis yang mana dimulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan, dan evaluasi, serta pertanggungjawaban yang dituangkan dalam pelaporan. Manajemen pengelolaan keuangan juga memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Pengelolaan keuangan di sekolah merupakan komponen utama dalam menentukan terlaksananya atau tidak terlaksananya suatu kegiatan di sekolah. Artinya, setiap sekolah memerlukan biaya untuk melaksanakan semua kegiatan di sekolah. Dalam pengelolaan keuangan di sekolah, perlu diperhatikan antara pendapatan dan pengeluaran. Sehingga dalam proses pengelolaannya meliputi beberapa proses pengelolaan. Di antaranya yaitu perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, serta pertanggungjawabannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, bahwa lembaga pendidikan pun mendapatkan sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak terikat, dan sumber lain yang sah. Berdasarkan berbagai sumber pendanaan tersebut, keuangan lembaga sekolah akan terus menjadi siklus yang akan terus berjalan atau bahkan berkembang jika keuangan di lembaga sekolah tersebut dapat dikelola dengan baik dan tepat. Pengelolaan keuangan pendidikan tidak hanya memelihara sumber pembiayaan yang ada, akan tetapi mampu mengembangkan keuangan tersebut tanpa harus bergantung pada yang lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.